Selamat pagi anak-anak, apa kabar pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak di pagi hari ini. Semoga anak-anak juga sudah bangun pagi, sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Dan tentunya bagi anak-anak yang PTM bangunnya lebih awal ya, karena harus berangkat ke sekolah supaya tidak terlambat dan terkena macet di jalan. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita berlanjut mempelajari tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Subtema yang kedua, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran yang ke-6. Dalam pembelajaran yang ke-6, kita membahas tentang hak dan kewajiban saat berdiskusi di kelas, lalu menentukan dua bilangan cacah yang selisihnya sudah diketahui. Yang ketiga, saran dan tujuannya. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban saat berdiskusi di kelas. Apa sih hak kamu saat berdiskusi di kelas? Hak dan kewajiban, yuk kita baca sama-sama dulu. Kalian tentu pernah melakukan kegiatan diskusi di kelas. Nah, agar diskusi berjalan dengan lancar, peserta diskusi sebaiknya mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Contoh hak peserta diskusi antara lain berhak mengajukan pertanyaan, berhak memberikan pendapat, dan berhak didengarkan saat berbicara. Lalu, contoh kewajiban peserta diskusi di kelas antara lain menjaga ketertiban diskusi, menghargai perbedaan pendapat, dan melaksanakan hasil diskusi dengan penuh tanggung jawab. Nah, itulah tentang hak dan kewajiban anak-anak di kelas saat berdiskusi ya. Nah, hak anak-anak itu didengarkan, mengeluarkan pendapat dan saran. Nah, itu hak anak-anak, sedangkan kewajiban anak-anak yaitu melaksanakan, menerima diskusi tersebut dengan penuh tanggung jawab serta melaksanakannya dengan baik. Nah, itu kewajiban anak-anak ya. Nah, anak-anak juga berkewajiban untuk menjaga keadaan diskusi tetap tertib, aman, dan enak untuk diikuti. Seperti itu ya. Hak anak-anak juga harus berimbang antara hak dan kewajiban. Oke. Pelajaran berikutnya, pelajaran matematika menentukan dua bilangan cacah yang selisihnya sudah diketahui. Kita lihat contoh cerita di sini. Pak Indra adalah seorang peternak ayam. Pak Indra memberi makan ayam-ayamnya 2 kali sehari, yaitu di pagi dan sore hari. Untuk hari ini, makanan ayam yang tersisa 10 kg. Lalu sebutkan kemungkinan banyak makanan ayam di awal dan kemungkinan banyak makanan yang dimakan ayam. Di sini kita lihat berikut adalah banyak makanan ayam di awal dan kemungkinan banyak makanan yang dimakan ayam yang dapat terjadi. Yang pertama, 20 dikurang 10 sama dengan 10. Kedua, 30 dikurang 20 sama dengan 10. Yang ketiga, 40 dikurang 30 sama dengan 10. Yang keempat, 50 dikurang 40 sama dengan 10. Kelima, 60 dikurang 50 sama dengan 10. Nah, ini ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya anak-anak. Karena di sini sisa makanan ayam yang tersisa itu 10 kg. Nah, kita lihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Banyak makanan yang dimakan ayam. Nah, bisa 20 kg, bisa 30, bisa 40, dikurang 30,
Nah, itu kemungkinan yang terjadi. Oke, sekarang pelajaran bahasa Indonesia, saran dan tujuannya. Setiap orang membutuhkan saran. Saran dapat diartikan sebagai pendapat, anjuran, atau usulan dari seseorang. Saran diberikan pilihan cara menyelesaikan sebuah masalah. Saran juga dapat diberikan sebagai bentuk perbaikan. Nah, saran dan tujuannya ya, saran itu bisa untuk memperbaiki kesalahan kita, supaya kita lebih teliti, lebih bertanggung jawab, selalu waspada, dan lebih disiplin dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas kita sehari-hari. Nah, saran ini juga sangat bermanfaat untuk kemajuan seseorang, untuk meningkatkan kesadaran seseorang ya dalam hal-hal yang positif. Karena saran ini sangat dianjurkan untuk perbaikan hidup kita ke lebih positif. Nah, saran ini kita lakukan atau kita berikan kepada orang-orang yang kita kenal ya anak-anak, seperti papa, mama, kakak, abang, dan keponakan saudara-saudara yang lain. Nah, ingat lagi bahwa saran itu juga kita berikan sesuai dengan masalah yang terjadi, sesuai dengan masalah-masalah yang terjadi. Itu ya, gunakan kata sebaiknya. Dan ingat lagi bahwa saran itu selalu diucapkan atau dilakukan dengan menggunakan kalimat atau kata yang sopan yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.